Jadi apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Jadi tafsir menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah dalam ayat ini menyampaikan bahwa kewajiban puasa bukanlah hal yang baru. Karena tadi diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti ada kata di sini sebelum kamu ini berarti orang-orang sebelum kamu berarti puasa itu bukanlah hal yang baru, tetapi telah menjadi bagian dari syariat agama-agama sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah metode universal dalam mendidik jiwa dan meningkatkan ketakwaan. Makna dari la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, menunjukkan bahwa tujuan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk lebih taat kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Tafsir dari Al-Qurtubi menambahkan bahwa puasa merupakan ujian bagi keimanan seseorang, di mana dia belajar untuk tunduk kepada Allah dengan penuh kesabaran. Tujuan akhir dari puasa itu adalah bertakwa. Yang poin yang kedua adalah ini ada dua bagian, dari sisi ibadah dan dari sisi amalan, sisi ibadah dan spiritual dan sosial ya. Jadi ada spiritual dari ibadah, ada sisi sosial ya. Jadi sesuai dengan hadis Bukhari 31 ya. Man kama ramadana imana wal fisana ufirallahu ma qaddamat min zambik. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tafsir dari hadis ini menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam di bulan puasa, itu sholat tarawih, memiliki keutamaan yang besar, karena selain memberikan pahala yang berlipat ganda, juga menghapus dosa-dosa kecil yang telah lalu. Dari segi spiritual yang berikutnya adalah perubahan dari sisi perilaku akhlak. Ya, puasa melatih seorang untuk mengendalikan emosi dan menjaga lisan. Ya, sesuai dengan Surat Al-Baqarah. Sebentar. Ya, surah Al-Baqarah 185. Sahrul Ramadan allazi anzala fihi Qur'an hudan linnas wal furqan minal huda wal sahrul Ramadan allazi anzala furqan hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi di sini bulan puasa adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang benar dan yang batil. Jadi tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk utama bagi manusia yang memberikan pedoman hidup. Oleh karena itu Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tilawah, tadabbur dan pengamalan. Dalam ayat ini disebutkan juga Al-Furqan, pembeda.
yang berarti membantu seseorang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ramadan adalah momen terbaik untuk memperbaiki pemahaman agama agar seseorang tidak tersesat dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran sebagai Al-Furqan adalah sebagai pedoman bagi kita. Ibarat orang berlayar itu adalah kompas, ya, kompas kemana kita menuju agar bisa dengan selamat sampai ke tujuan. Jadi itu keutamaan yang kedua dari sisi spiritual. Yang ketiga dalam surat Al-Qadar yang berbunyi selengkapnya, Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikati wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi lailatul qadri khairum min alfi shahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu apa? 1000 bulan itu lamanya melebihi 83 tahun. Ada yang menyatakan 4 bulan, 3 bulan. Itu beribadah saja. Bayangkan kalau kita umurnya rata-rata menurut Rasul itu 60 sampai 70, itu kan dipotong juga dengan masa akhir balik, dipotong juga dengan tidur, istirahat dan bekerja. Jadi ternyata mungkin berapa lama kita sehari cuma beribadah. Jadi ini suatu keutamaan yang besar dari malam Lailatul Qadar. Ya, tafsir As-Sa'di disebutkan lebih baik dari 1000 bulan, karena itu pada malam itu rahmat dan ampunan Allah turun dengan sangat besar, serta malaikat turun membawa kebaikan dan ketenangan bagi orang-orang yang beribadah. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang iktikaf bisa merasakan malam ganjil, di mana satu malam itu ada hujan turun, kita sholat di malam itu, ada sesuatu yang kekusukan yang luar biasa yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi menurut Ustadz Alil Dayak ada 2 ciri utama katanya. Yang pertama itu ada hujan yang sebenarnya tidak hujan tetapi timbul hujan gitu. Terus kita sholat pada waktu itu, sholat kita terasa sangat khusyuk sekali yang tidak pernah kita nikmati. Itu indikator, 2 indikator tuh yang saya dengar kalau kita ambil referensi dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Berikutnya perubahan akhlak dan perilaku. Ini kita bahas nanti. Jadi jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah bertindak bodoh. Jadi Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi ibadah akhlak. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa tujuan puasa adalah pengendalian nafsu, bukan sekadar menahan makan dan minum. Jadi ada kata-kata di sini, jadi tidak menahan apa saja, tidak menahan makan dan minum. Ada kata-kata jangan berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Artinya apabila sesuatu kita sangat emosi, diajak mungkin bertengkar atau berkelahi, ya kita katakan saya lagi berpuasa. Artinya apa? Kita tidak membalas tindakan kotornya. Ya. Jadi di evaluasi yang ketiga tadi, ya, di hadis 1964 Bukhari 1994, ada hadis 6184 ya, 6184 ya. Barang siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Hadis lengkapnya kan bunyinya begini. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung.
Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Dan apabila hari kemarin lebih buruk dari hari ini dia orang yang celaka. Apa makna yang kita ambil di sini? Bahwa hidup kita itu harus ada peningkatan. Ya. Di hadis lain dikatakan juga bahwa apa? Ini lupa di slide-nya. Sebentar sebelum ini. Di hadis lain dikatakan bahwa amalan yang sedikit tapi terus-menerus akan lebih baik daripada amalan yang sekali saja tapi dalam jumlah yang intensitas yang besar. Jadi dua hadis ini kita gabungkan, ya. Kalau kita gabungkan dua hadis ini, kita bisa membandingkan, ya, apa yang dilakukan Jepang, ya, apa yang dilakukan Jepang. Sebenarnya dia membaca hadis ini atau mendapat petunjuk saja gitu. Jadi kadang-kadang di Al-Quran itu banyak orang lain yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kebanyakan kita hanya mengkaji dan tingkat praktek kita mungkin masih jauh. Kalau kita bandingkan kemarin apa yang dilakukan, kenapa Israel itu susah mengalahkan Hamas, dia sudah mulai pada tingkatan Al-Quran itu dijadikan kata sandi. Menurut ayat situ, ini harus menyerang, ini harus berkumpul, ini harus bagaimana. Jadi bagian dari strategi. Jadi saya terenyuh melihat kita menafsirkan saja belum sampai. Dia sudah sampai menggunakan ayat Al-Quran sebagai sandi dalam perang. Sehingga Sinbad itu intelijen yang terbaik di dunia, dia bingung. Sekali ini dia tidak bisa membaca kemana strategi Hamas itu. Sehingga itulah yang membuat dia salah satu mau untuk masuk ke perundingan. Kembali kepada dua hadis tadi. Jadi ada persamaan psikologis antara Sahihul Bukhari Muslim dengan konsep Kaizen dari Jepang. Kalau kita lihat latar belakangnya, filosofinya, hadis itu di abad ke-17. Konsep Kaizen itu di abad ke-11. Berarti 4 abad berikutnya baru konsep Kaizen itu diterapkan dan berkembang pada tahun 1950, baru populer tahun 1986. Ya, Masuki Ima itu ada beberapa persamaan. Yang pertama, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ini diterjemahkan oleh Jepang, Kaizen. Kita tahu konsep Kaizen itu terus kayak TQM, Total Quality Management, di mana Toyota bisa melakukan perbaikan terus-menerus sehingga dia bisa merajai mobil dunia. Nah itu, jadi ini sama konsepnya dengan hadis ini, dua hadis ini. Ya, ada satu hadis yang nyatakan lagi tadi, amalan sedikit tapi terus-menerus itu lebih disukai daripada amalan yang intensitas besar. Tapi ya itu diterjemahkan oleh si Masuki Ima ini, perbaikan kecil berkelanjutan. Jadi continuous improvement. Jadi bagaimana kualitas, setiap orang sadar akan kualitas, akan perbaikan terus-menerus sehingga akan mencapai produksi itu zero defects. Zero defect artinya dia memproduksi sampai barang cacat itu nol. Bayangkan berapa besar manfaat kalau dia mengurangi barang cacat. Yang berikutnya, dia bisa mencapai just in time. Just in time maksudnya bagaimana dia barang itu cepat sampai ke konsumen, bagaimana keluhan konsumen cepat diatasi. Jadi prinsip pelaku itu memperbaiki diri itu namanya continuous improvement. Itu sudah dilakukan dari kita dalam bentuk produksi. Sehingga dia bisa dengan memahami dua hadis ini, dia bisa menguasai dunia dalam dunia otomotif. Jadi diterapkan dulu dalam kita sehari-hari ibadah, tapi dia diterapkan dalam bisnis dan pengembangan diri. Jadi banyak filosofi
yang ada di Al-Quran sebenarnya dipraktekkan oleh non-Muslim. Nah, pertanyaannya kenapa kita sendiri tidak mempraktekkan? Ya, jadi berikutnya, mohon maaf nih Pak, ini kuliah 7 menit udah lewat ya Pak ya, kultum ya, atau kuliah terserah antum. Ada dua kan Pak ya, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Jadi ya kita lihat dari bagan perubahan di sini. Nanti saya minta tolong Pak ya, di akhir ini khusus untuk remaja dan anak SD ada kuis ya. Kuisnya nanti kita minta ke Pak Sudikin sebagai juri Pak ya. Ya, ada kuis yang ringan-ringan saja, khusus untuk remaja. Berikutnya, nah ini yang kita masuk. Ya, kita masuk di sini. Ya, apa yang dikatakan tadi, seseorang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang beruntung. Seseorang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Seseorang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, orang yang celaka. Nah, kita lihat seperti ini. Warna yang coklat muda ini adalah berlaku sebelum Ramadan. Warna yang biru ini warna berlaku sesudah Ramadan. Jadi kita ibaratkan Ramadan ini suatu training center ya, pusat pelatihan. Saya mengilustrasikan begini. Kalau ada orang atlet masuk TC, training center, katakanlah untuk lari 100 meter sprinter ya. Itu rata-rata kecepatannya orang normal 15 sampai 17 menit. Dia berlari secepat mungkin mencapai titik 100 meter 15 sampai 17 menit. Mungkin rekor dunia sebenarnya 9, sekian ya. Kalau dia dilatih sebulan, kita ambil rata-rata ya. Rata-rata 16 menit orang yang sebelum masuk pelatihan, before sebelum kita ukur, masuk pelatihan sebulan, dalam kecepatan hanya 16 menit, dia latih cara start, cara lari, gizinya, tekniknya, itu dia latih. Kalau sesudah pelatihan sebulan itu, kecepatannya tadi menjadi 18 menit, itu berhasil nggak pelatihan itu, TC itu? Berarti kan gagal ya. Sebulan itu tidak membuat hasil. Dia termasuk orang yang celaka. Udah masuk TC kok lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau masih sama, sebulan dia ada pelatihan, dikasih pelatih yang baik, bagaimana cara teknik gizinya, kecepatannya sebulan itu cuma tetap juga 16 menit. Itu orang termasuk orang apa tadi? Orang merugi kan? Sebulan dilatih, didatangkan pelatih, diajarkan teknik gizinya diperbaiki, ternyata sama saja. Harusnya kecepatannya itu harus dari 16 menit paling tidak menjadi 13 menit. Itu baru pelatihan itu memberikan dampak sebelum dan sesudah. Dari apa tadi, kias tadi, kita kiaskan ke puasa, berarti selama 1 bulan, kita lihat dari beberapa indikator, misalnya sholat tepat waktu. Sholat itu kalau sehari itu kan 5 kali sehari semalam. Ini kalau dia 100% tepat waktu, berarti dia 100%. Kalau hanya sholat subuh dan atau sholat maghrib dan isya, berarti dia sebelum puasa dia seperti itu, sesudah puasa harusnya sudah mencapai mungkin salat zuhur saja. Jadi subuh, asar, maghrib, isya dia sudah tepat waktu. Mungkin zuhur karena kerja dia kurang atau di jalan. Artinya puasa itu memberikan apa? Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Berarti puasa itu memberikan dampak spiritual kepada si
saya sendirilah misalnya kepada saya. Berarti apa yang dilatih selama ini 1 bulan penuh, saya sudah bisa mencapai ini. Tapi kalau saya hanya bisa sholat kembali lagi seperti sholat maghrib dan isya tepat waktu, berarti saya termasuk orang yang merugi. Kenapa? Sebulan pelatihan itu tidak memberikan dampak apa-apa. Apalagi sesudah puasa kembali sholat tidak tepat waktu. Itu masuk orang yang, bagi diri saya itu, ya siapapun kita muhasabah, itu termasuk orang yang merugi. Berikutnya baca Al-Quran. Misalkan standar kita baca Al-Quran, habis sholat subuh, menjelang suruh, kita dapat 50 ayat. Maghrib sampai isya dapat 50 ayat. Itu kira-kira dapat 1 juz itu Pak ya? Hah? Belum. Kelas 1 juz berapa? Kira-kira? Hah? 140. Berarti kan 70-70. Habis sholat subuh sampai suruh dapat 70 ayat. Ayatnya kadang-kadang ada pendek, ada yang panjang kan Pak ya? Rata-rata. Kalau 60 ayat ya. 60 ayat. Berarti habis sholat maghrib ke isya 60 ayat. Dapat 1 juz. Sesudah pada saat kita 1 bulan membaca Al-Quran dengan terlatih, mungkin kita dapat 1,5 juz. Berarti harus ada, itu termasuk orang yang beruntung kita. Apalagi kita dapat 2 juz. Itu kan? Jadi yang biru ini kan apa? Capaiannya. Ya seharusnya perubahan perilaku sesudah. Yang coklat ini sebelum. Kalau sebelumnya 1 juz, selama Ramadan, sebelum Ramadan 1 juz, harusnya sesudah Ramadan harusnya menjadi 2 juz, 1,5 juz. Berarti Ramadan memberikan dampak spiritual kepada kita, yang 1 bulan itu ada perubahan, peningkatan ibadah. Ya. Berikutnya kesabaran. Kalau sebelum puasa, misalnya saya seminggu itu marah terhadap orang lain, terhadap anak, terhadap istri, terhadap mahasiswa, mungkin seminggu itu marah 3 kali. Sesudah puasa, karena ada pelatihan tadi menahan amarah kan, mungkin sesudah puasa saya cuma sekali lagi, atau tidak sama sekali. Berarti dari segi kesabaran sosial sudah ada peningkatan. Berarti puasa memberikan dampak sosial terhadap perilaku kita. Begitu juga sedekah. Ya, sedekah. Sedekah pada sebelum Ramadan mungkin kita rutin sedekah, katakanlah 10.000 sehari atau berapa saja ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Kita ambil satu contoh saja. 10.000. Kita sudah Ramadan kita bisa sedekah tiap hari 15.000. Berarti sudah jadi peningkatan. Jangan saya belum Ramadan kita 10.000, sesudah Ramadan 10.000 juga. Berarti kita termasuk orang yang merugi. Berikutnya menjaga lisan. Mungkin dalam seminggu kita terpancing amarah, memarahin orang atau menjawab dengan kata-kata yang kurang bagus 3 kali dalam seminggu. Mungkin sesudah Ramadan cuma 1 kali atau tidak sama sekali. Berikutnya, seandainya saya merokok gitu. Satu orang yang normal merokok berapa? Bangun tidur merokok 1 batang. Ya kopi habis makan 1 batang lagi. Siang habis makan siang sebatang atau 2 batang. Makan malam 2 batang lagi. Habis makan mau tidur. Berarti ada berapa batang tuh? 3 batang ya. 3 batang rokok sehari. Di Ramadan dia hanya merokok 1 batang sesudah sahur. 1 batang sesudah berbuka. Kalau dia masih merokok 6 batang sebelum Ramadan, sesudah Ramadan 6 batang juga, itu namanya apa? Kalau saya menunjuk orang ya, saya misalnya, apakah masuk saya orang merugi atau orang beruntung? Kalau berdasarkan hadis tadi. Nah, jadi itulah, jadi mohon maaf saya tidak ada maksud menunjuk apa-apa, saya menyampaikan sesuai dengan hadis, tengah saya berikan contoh-contoh. Inilah
inilah indikator. Jadi orang mengatakan, oh puasa itu memberikan dampak spiritual bagi dia. Apa ukurannya kan gitu? Kan orang bertanya apa ukurannya? Ya ukurannya ini, sholatnya tepat waktunya tiga kali menjadi 5 kali. Baca Al-Qurannya tadi 1 juz menjadi 1,5 juz. Kesabarannya, dia tidak sabar, mungkin di ngantri atau menunggu istri atau apa. Nah, dia mungkin sabar gitu kan. Mungkin kita sedikit dimarahin orang, biasanya kita bentak lagi, kita sabar kan gitu. Indikator berikut apa? Sedekah. Sedekah yang biasanya kita 10.000, sesudah puasa 15.000. Menjaga lisan juga begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita husnuzon sebelum puasa jemaah subuh dan isya kita, subuh lah indikatornya ya. Karena kalau di syarat menjadi anggota AMAS kalau di Palestina, pertama dia rutin salat subuh. Yang kedua dia hafal sekian juz. Ya itu mungkin ada syarat lain. Apa artinya dia syaratkan gitu? Berarti kalau orang yang sholat subuh itu cobaan yang paling besar kan? Berarti orang yang istiqomah. Orang istiqomah berarti kalau dalam perang dia tidak akan mundur. Buktinya begitu kan? Dia nggak pernah mundur. Apa indikatornya? Sholat subuh dan hafalannya. Nah, ya, saya pribadi juga hafalan saya masih sedikit, tapi itu yang bisa kita coba evaluasi, bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kita semua. Saya juga belajar, ya. Kesimpulannya, akhirnya puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, juga transformasi spiritual dan sosial. Jagalah perubahan positif setelah Ramadan. Ini kepada diri saya terutama, kepada bapak-bapak sekalian. Masih ada waktu. Mungkin untuk remaja berapa orang kita ada kuis. Satu pertanyaan ada dapat uang jajan 20.000. Jadi ada tiga di sini, ya Pak. 3 untuk taraf SMP sama SMP SMA itu 3. Anak SD, yang SD siapa sini SD? Siapa yang SD? Halo? SD ada? Coba tunjuk tangan. Siapa yang SD? Maju ke sini, Yang masih SD, di sini. Nanti ada kuis ya. Nanti yang menilai. Ini masih ada waktu boleh Pak ya? Masih ada waktu ini? Nggak apa-apa ya Pak? Ya, yang SD tunjuk tangan berapa orang? SD jatahnya 3. Kalau benar menjawab dapat 20.000. Ayo cepat. Cepat sini ada kuis berhadiah 20.000. Ya. Yang pertama anak SD. Coba Anda coba adik baca doa untuk masuk dan keluar masjid. Doa untuk masuk dan keluar masjid. Mana siapa yang bisa ayo? Ya, yang SD ya. Masuk masjid dan keluar masjid, ayo. Belum ada? Doa nggak ada ya? Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Doa sebelum dan sesudah makan. Doa sebelum makan apa? Coba. Ini dikeluarin dulu nih. Ini udah disiapin duitnya tadi. Bapak udah siapin duit untuk 6 orang. Ini nih. Ini duitnya. Ya. Ayo. Apa doanya? Cepat ini. Mau jajan nggak? Kemana jajan? Apa doanya? Ya. Doa mau makan. Ya. Satu lagi setelah makan. Setelah makan baca apa? Ya, betul. Benar kata Pak Judi, dapat 20.000. Siapa yang mau lagi? Ayo. Ya. Ada satu lagi pertanyaan. Ya.
Doa ini untuk SD juga ya. Doa sebelum dan sesudah wudu. Ah. Ya, sudah wudunya deh. Ya. Halo? Gantian. Siapa yang tadi sudah ayah? Yang belum? Ya. Ya, doa. Sini. Ayo, dek. Siapa? Doa sebelum wudu aja lah. Doa sebelum wudu apa? Atau sesudah saja boleh? Ya. Ayo maju. Cepat. Ayo, ini 20.000 nih, mau jajan. Coba sini. Coba. Sekarang doa untuk orang tua, untuk kedua orang tua. Ayo, cepat. Siapa? Silakan. Masa semuanya nggak bisa? Ayo. Kan tiap hari habis sholat kita doakan dua orang tua. Rabbi, ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana Pak Juri? Ya, betul. Betul. Nih. Ya. Cepat ya. Satu lagi untuk anak SD. Sindikat SD. Siapa lagi? Ya, satu lagi ya. Dari juri dah, dari Pak Sodikin apa untuk anak SD. Ini mantan kepala sekolah SD. Apa doa? Doa belajar ayo. Ya ini Pak. Doa untuk apa? Mau belajar ayo. Doa mau belajar. Buka puasa kalau enggak ganti. Nggak ada. Ayo. Doa mau belajar ayo. Kalau enggak Kelas 1 ada udah apa mereka? ada enggak. Itu doa berbuka aja kali Pak kalau enggak mau. Satu lagi. Ya. Diganti. Nggak bisa. Doa mau masuk kamar mandi ayo. Ya, maju. Iya. Betul. Berarti ya, salam ya. Remaja ada nggak remaja? Ada nggak remaja? Remaja ada? Kalau nggak ada remaja ya tambah lagi yang anak SD. Ya, remaja nggak ada ya? Remaja masjid. Ya, anak SD lagi tambah. Ini harus habis ini. Udah keluar, nggak boleh masuk lagi. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Siapa yang belum? Ayo, ya sini. Ya. Ya, doa berbuka puasa. Ada ke sana. Ya, betul. Betul kata Pak Juri ini. Ya. Salam. Ada dua lagi. Ya, siapa yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ya, dua lagi Pak Sodikin. Apa doa apa Pak Sodikin? Ya, siapa? Doa setelah azan. Ayo, siapa? Doa setelah azan ya. Doa setelah azan. SMP. Ya boleh, siapa SMP juga boleh. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan alladzi wa qadir wa syarafa wa darajatal aliyatan wa
رفيعا وضعت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Gimana Pak Jody? Benar. Nah, tinggal satu lagi nih. Ini nggak boleh masuk nih. Ya, satu lagi. Doa apa Pak Dikin? Orang tua tadi belum ya? Hah? Orang tua sudah. Sudah ya? Ya. Doa. Doa mau tidur, ayo. Ada yang mau tidur ya? Ya mau tidur. Ayo. Ayo. Ya. Ya, ambil mic-nya. Ulangi. Ya, dari mana? Dari mana awalnya? Mana? Bismika dulu. Pokoknya ya. Ayo. Bismika. Allahumma ahya. Bismika. Ulangi coba. Yes. Bismika. Ahya. Ya, apa udah? Ya, nih. Ya. Hafalin ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.